Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai audit atas ekuitas. Sebelumnya, kami dari kelompok 6, yaitu yang beranggota, di sini ada Restika Putri Ayunda Shinta dengan NIM 2019 017 180, dan yang kedua ada saya sendiri, yaitu Indah Pratiwi dengan NIM 2019 017 197, dan yang ketiga ada Deva Triana dengan NIM 2019 017 177. Dan yang selanjutnya di sini ada ekuitas. Secara umum, ekuitas merupakan hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih atau bisa disebut dengan jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Menurut SAK Etap 2009-103, ekuitas sebagai hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberi informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Dan yang selanjutnya ada yaitu dalam badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, PT Ekuitas terdiri atas modal menurut akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Di sini yang pertama ada modal dasar, yang kedua ada modal ditempatkan, dan yang ketiga ada modal di store. Yang selanjutnya yaitu ada ekuitas yang berasal dari sumbangan, bisa dilaporkan sebagai bagian dari tambahan ekuitas di store. Yang pertama ada treasury stock, atau bisa disebut dengan saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kedua ada premium, atau bisa disebut dengan agio, atau diskon atau disebut disagio dari penjualan saham bagi saham biasa maupun saham preference. Yang ketiga ada selisih kurs atau ekuitas di store. Dan yang keempat ada selisih penilaian kembali aktiva tetap untuk perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir ada retained earnings, atau bisa disebut laba ditahan atau sisa laba tahun lalu, atau debit accumulated losses, atau sisa rugi tahun lalu. Yang selanjutnya ada tujuan pengauditan substantif terhadap ekuitas. Tujuannya yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo ekuitas saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca, yang mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo pemegang saham yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktivitas entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Pengujian pengendalian terhadap ekuitas. Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lainnya. Yang pertama, otorisasi yang memadai untuk transaksi. Yang kedua, pencatatan yang baik dan pemisahan fungsi. Yang ketiga, petugas dan agen pemindahan saham yang independen. Selanjutnya ada pengujian substantif terhadap ekuitas. Yang pertama, prosedur audit awal. Langkah pertama, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum dalam neraca ke saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar.
Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham, dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. 2. Prosedur analitik terbagi menjadi 4 rasio. Yang pertama, rasio nilai buku saham biasa. Dapat kita formulakan dengan ekuitas pemegang saham ditambah rata jumlah saham biasa yang beredar. Lalu yang kedua, return on common stockholder equity, yaitu dapat kita formulakan dengan laba bersih ditambah rata jumlah saham biasa yang beredar. Lalu yang ketiga, dividend payout. Formulanya yaitu dividen cash ditambah laba bersih. Nah, untuk yang keempat yaitu laba per saham, di mana formulanya yaitu laba bersih ditambah rata timbangan jumlah saham beredar. 3. Pengujian terhadap transaksi rinci. Pengujian terhadap transaksi rinci ekuitas pemegang saham dilaksanakan oleh auditor melalui 2 prosedur audit, yaitu sebagai berikut. Pertama, periksa bukti pendukung pencatatan ke dalam akun ekuitas saham, paid-in, kapital, treasury stock, saldo laba, dan cadangan. Lalu yang kedua, periksa catatan transaksi pengumuman dividen dan pembayarannya. 4. Pengujian terhadap akun rinci dibagi menjadi 13 poin. Yang pertama, pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Lalu yang kedua, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Lalu yang ketiga, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Lalu yang keempat, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Lalu yang kelima, pelajari kontrak antar klien dengan independent register dan transfer agent. Yang keenam, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond industrial mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Lalu yang ketujuh, lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Kedelapan, lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Kesembilan, dapatkan konfirmasi dari independent register dan transfer agent. Lalu selanjutnya, periksa penangguhjawaban nomor urut sertifikat saham. Lalu selanjutnya, periksa juga semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya, dan selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo akun. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan analisis terhadap akun treasury stock. 5. Verifikasi penyajian dan pengungkapan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dengan paid-in capital. Lalu yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksa penyisian saldo laba dalam tahun yang diaudit. Dan yang terakhir, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Nah, di sini juga ada contoh internal kontrol questionnaires atas ekuitas. Nah, yang pertama di sini, apakah perusahaan mempunyai akte pendirian? Jawabannya iya. Dan yang kedua, apakah akte pendirian tersebut sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM diumumkan dalam lembaran negara? Ya. Dan yang ketiga, apakah sertifikat saham perusahaan sudah diterbitkan? Ya. Dan yang keempat, apakah sertifikat saham tersebut sudah dibagikan kepada para pemegang saham? Ya. Dan yang kelima, apakah perusahaan mengadakan stok contract book daftar induk pemegang saham? Ya. Dan yang keenam, jika ya, apakah data tersebut selalu diupdate, dimutakhirkan? Ya. Dan yang ketujuh, apakah perusahaan sudah mempunyai corporate secretary? Ya. Dan yang kedelapan, apakah perusahaan menggunakan jasa independent register and stock transfer agent atau independent trustee atau bisa disebut biro administrasi efek? Ya. Dan yang kesembilan, apakah setiap perusahaan dalam perkiraan modal sudah mendapatkan otoritas dari dewan komisaris? Ya. Yang B, rapat umum pemegang saham? Ya. C, Menteri Kehakiman dan HAM? Ya. D,
KMPM iya, BKPMD iya, dan F Presiden iya, Ketua Bapepam iya. Dan yang selanjutnya yaitu ada yang A sudah diotoritaskan oleh penjabat perusahaan yang berwenang, yang B didukung oleh bukti-bukti yang lengkap iya, dan yang C jurnal sudah benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ya. Dan yang ke-12, apakah akuntansi kerugian perusahaan sudah melebihi modal di store? Iya. Jika iya, apakah ada rencana dari perusahaan untuk menambahkan setoran modal? Iya. Dan B, apakah ada rencana lain untuk memperbaiki defisit yang terjadi? Iya. Dan yang C, jika iya, jelaskan lembar terpisah dan dicantumkan pendapat auditor mengenai masuk akal atau tindak rencanaan tersebut. Yang ke D, apakah auditor yakin mengenai going concern atau perusahaan? Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh top schedule ekuitas. Dalam top schedule ekuitas terdapat modal disetor dan laba rugi ditahan. Per book 31 Desember 2002 terdapat modal disetor sebanyak 1 miliar dan laba rugi ditahan sebesar 491.775.000. Kemudian di adjustment laba rugi ditahan sebesar 500.000. Final balance pada 31 Desember 2002 modal disetor sebesar 1 miliar sedangkan laba rugi ditahan 492.275.000. Kemudian balance 31 Desember 2021 modal disetor sebesar 1 miliar sedangkan laba rugi ditahan sebesar 470 juta. Kesimpulannya, berdasarkan proses audit yang dijalankan sesuai dengan audit program ekuitas, menurut pendapat kami saldo ekuitas per 31 Desember 2002 sudah disajikan secara wajar. Contoh supporting schedule modal disetor. Saldo modal disetor per 31 Desember 2002 berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris Abadi Timothy, Sarjana Hukum nomor 7 tertanggal 13 Mei 1992 dengan perubahan-perubahannya yang terakhir dengan akte nomor 47 tertanggal 25 Januari 1993 yang dibuat di hadapan notaris yang sama. Modal perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal dasar 15.000 lembar saham biasa nominal 100.000 sejumlah 1,5 miliar. Yang kedua, modal ditempatkan dan disetor penuh 10.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 1 miliar yang ditempatkan bagian masing-masing oleh 1. Nyonya Kriswanti 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Bapak Kurniawan 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Bapak Iskak Ramil 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Bapak Sempurna 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Nyonya Sulistiowati 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Nyonya Liting 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Nyonya Veronica Kinarta 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Nyonya Reni Oktavia 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Nyonya Sukradining 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Nyonya Asmawati 1.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 100 juta. Jumlah 10.000 lembar nominal 100.000 sejumlah 1 miliar. Pemeriksaan penghitungan matematika cocok dengan buku besar. Contoh supporting schedule laba rugi ditahan.
Laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2002 sebesar 475 juta, dicocokkan dengan KKP tahun lalu. Dan pada tanggal 13 Januari 2002, kekurangan pembayaran biaya listrik dan telepon pada Desember 2001 sebesar 500.000. Serta pada tanggal 19 Juni 2002, pembayaran SKP PPh Badan tahun 2000 sebesar 15.500.000 dapat dilihat pada bukti pembayaran dan kopi SKP, KB, dan STP PPh. Dan pada tanggal 7 bulan 10 2002, pembayaran STP PPh 21 tahun 2001 sebesar 1,5 juta. Dan dapat kita lihat pada bukti pembayaran dan kopi SKP, KB, dan STP PPh. Pada tanggal 31 Desember 2002, terdapat laba tahun 2002 sebesar 114.275.000. Pada pembagian dividen tahun 2002 sebesar 75 juta, dapat dicek pada notulen rapat umum pemegang saham tanggal 13 Januari 2003. Periode buku 31 Desember 2002 jumlahnya sebesar 492.775.000. Itu cocok dengan buku besar. Serta AJ sebesar 500.000 dan saldo periode audit tanggal 31 Desember 2002 jumlahnya sebesar 492.275.000. Contoh penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian ekuitas di neraca disajikan di sisi pasifa sesudah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas modal saham terdiri dari modal dasar sebesar 15.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100.000 per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal yaitu 100.000 per lembar saham, not 22, jumlahnya 1 miliar, dan laba rugi ditahan, not 23, jumlahnya 492.275.000. Maka jumlahnya 1.492.275.000. Dicatat atas laporan keuangan. Nomor 22 modal disetor. Saldo modal disetor periode 31 Desember 2002 sebesar 1 miliar. Berdasarkan akte pendirian yang dibuat oleh Notaris Abadi Timothy Sarjana Hukum nomor 7 tertanggal 13 Mei 1992 dengan perubahan-perubahannya, dan terakhir dengan akte nomor 47 tertanggal 25 Januari 1993 yang dibuat di hadapan notaris yang sama. Modal perusahaan adalah sebagai berikut. Modal dasar sebesar 15.000 lembar saham biasa dengan nominal 100.000 dengan jumlah 1,5 miliar, dan modal ditempatkan dan disetor penuh 10.000 lembar dengan nominal 100.000, jumlahnya 1 miliar, yang diambil bagian masing-masing oleh Nyonya Kriswanti, Bapak Kurniawan, Bapak Isa Ramli, Bapak Sempurna, Nyonya Susilawati, Nyonya Liti, Nyonya Veronica Kinarta, Nyonya Reni Oktavia, Nyonya Sukardaning, dan Nyonya Asmawati. Dari 10 orang tersebut masing-masing memiliki jumlah yang sama, yaitu 1.000 lembar dengan nominal 100.000 dan jumlah 100 juta. Maka jumlahnya yaitu 10 lembar saham dengan jumlah 1 miliar. Nomor 23 laba rugi ditahan. Saldo laba rugi ditahan periode 1 Januari 2002 sebesar 470 juta. Dan koreksi laba rugi ditahan yaitu pembayaran SKP, BKB, PPh Badan tahun 2000 sebesar 15.500.000 dan pembayaran STP
PPh 21 tahun 2001 sebesar 1,5 juta. Dan pembayaran dividen tahun 2000 sebesar 75 juta. Maka jika dijumlah sebesar 92 juta. Nah, pada laba tahun 2002 yaitu 114.275.000 dikurang 92 juta tadi didapatlah 22.275.000. Jumlah tersebut ditambah saldo laba rugi di tahun periode 1 Januari 2002 yaitu 470 juta, maka untuk saldo laba rugi di tahun periode 31 Desember 2002 didapatlah 492.275.000.